Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putrialudin dengan NIM 0512411948. Baiklah, saya akan melaksanakan tugas struktur data, tugas pertama, dengan menggunakan akun compiler dari Apache NetBeans. Di sini saya sudah ada membuat project, yaitu tugas admin struktur data, dengan package tugas Andin, dan public place tugas Andin, dan ada public static void main. Jadi soal di nomor pertama itu adalah buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama jumlah baris. Oke, kita membuat sebuah deklarasi tipe data integer dengan nama jumlah baris. Oke, jadi kita tulis integer jumlah baris. Jadi integernya adalah bernama tipe data. Tipe data integernya adalah tipe data yang hanya memuat angka. Sedangkan jumlah baris ini merupakan nama variabelnya. Otomatis dari integer jumlah baris tersebut ini yang telah saya masukkan, ini belum memiliki nilai. Coba kita jalankan. Maka keterangan hanya build successful di bagian output. Tapi beda cerita jika kita memberikan keterangan nilai pada jumlah baris. Contoh, kita memberi keterangan nilai atau kita memasukkan nilai 20. Kita panggil dengan perintah cout, system.out.println dalam kurung jumlah baris. Coba kita jalankan. Nah, maka hasilnya akan ada 20. Kemudian soal nomor 2. Jadi ini kita hapus saja dulu. Kemudian di soal nomor 2. Buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kalimat baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Oke. Jadi yang pertama, soal nomor pertama adalah tipe data integer yang memuat hanya angka. Maka yang kita akan buat di soal nomor 2 itu adalah string. Jadi tipe data string tersebut adalah tipe data yang hanya memuat deklarasi dari sebuah kalimat. Bukan sebuah, tapi dia hanya memuat deklarasi dari kalimat. Jadi kita memakai tipe data string. Jangan lupa untuk setiap inputan dari sebuah program atau sebuah perintah itu harus memperhatikan tanda huruf besar dan kecil. Dan spasi juga, karena spasi itu merupakan karakter dalam program Java. Jadi kita akan tulis string dengan nama variabelnya kalimat baru, string kalimat baru, dengan isi atau deklarasi dari kalimat baru tersebut adalah deklarasi berisi kata deklarasi tipe data string. Kita kalau pakai tipe data string, perintah tipe data string harus memakai tanda kutip. Jadi maaf, ini typo. Jadi harus memakai tanda kutip dalam mendeklarasikan sebuah kalimat yang termasuk dalam kalimat string, yang termasuk dalam tipe data string. Jadi deklarasi tipe data string. Oke, titik koma. Coba kita run. Oke, ini build sukses. Coba kita panggil ya. Jadi system out println dalam kurung dalam kurung, karena variabelnya kalimat baru, maka kita akan panggil kalimat baru. Titik koma. Coba kita panggil. Maka di out-nya akan muncul deklarasi tipe data string. Oke, jadi ini kita hapus kembali. Kita lanjut ke soal nomor 3. Buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka. Tipe data integer yang berisi angka 07, 10, 20, 23. Pendeklarasian tersebut menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke. Kita kan disuruh membuat array di soal nomor 3. Jadi array itu merupakan sebuah
variabel yang dapat diisi oleh beberapa value. Jadi dia bisa diisi, kalau integer itu hanya bisa diisi satu value. Tapi kalau untuk array dia bisa diisi beberapa value. Jadi kita mendapatkan contoh dari soal, yaitu array tipe data integer, namanya variabelnya 4 angka yang berisi angka 07, 10, 20, 23. Otomatis kita buat ya. Jadi tipe data integer, tapi dia dalam bentuk array. Jadi contohnya ketika kita mempunyai data integer sama dengan kalimat baru contohnya. Maka kita hanya bisa mengisi satu nilai, tapi jika memakai array maka kita bisa mengisi dua nilai. Lebih dari satu nilai. Jadi array tersebut dari soal adalah satu dimensi dengan nama variabel 4 angka. Sama dengan kita isi 07, 10, kita isi 07, 10, 20, dan 23. Tutup kurung titik koma, enter. Setelah itu kita jalankan coba ya. Nah, maka hasilnya kan seperti ini. Bagaimana cara kita menampilkan di output? Kita harus memakai menu atau program pengulangan, yaitu for dalam kurung integer. Saya memberikan variabel i sama dengan 0. I sama dengan 0. Dengan i kurang dari 4 angka sama dengan titik koma. Dengan i kurang dari 4 angka titik koma dot, mohon maaf, length itu panjangnya ini, titik koma i sama dengan perulangan plus plus. Oke. Setelah itu plus plus sistem titik out titik print. Coba kita print 4 angka dalam indeks i. Oke, maka hasilnya seperti ini. Belum ada tanda spasi. Coba kita pakai tanda spasi dengan memakai variabel penambahan deklarasi. Bentar. Oke, maka hasilnya sesuai dengan yang di soal. Outputnya 7, 10, 20, 23. Nomor 4. Buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer yang berisi, Baiklah, soal nomor 4. Buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama alfabet, tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom seperti pada matriks berikut. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, jadi kita diperintahkan untuk membuat suatu matriks 2 dimensi dengan tipe data integer. Jadi kita buat tipe data string, maaf. Jadi string. Kita input dulu programnya string. Jadi tipe data array 2 dimensi. Nama variabelnya alfabet sama dengan tanda koma, enter. Nah, ini kita akan menginput matriksnya, yaitu PSN, input data matrix S. Karena ini merupakan tipe data string, jadi kita harus menggunakan tanda kutip untuk mengisi nilai dari data tersebut. Ini copy saja ya, guys. Ya, Pak. Kita copy saja agar lebih cepat dalam pengerjaannya. Oke. WLB WLB
FREF R E. Oke, kita tutup, kita jalankan, maka hasilnya build successful. Bagaimana cara agar kita menampilkan data tersebut dalam output di sini? Maka kita akan menggunakan sistem dulu. Coba kita gunakan sistem out println alfabet plus, coba, oke, alfabet plus itu alfabet titik salah kayaknya, alfabet titik. Oke, jadi kita menggunakan perintah pengulangan for string alfabet 1 bagi alfabet bentar alfabet string alfabet 11 lagi dengan alfabet 1 karena habis itu buka kurung, bentar, sistem titik out titik print dalam kurung alfabet 11 tambah dengan deklarasi, bentar. Oke, coba kita jalankan. Oke, coba kita jalankan di sini. Sistem titik out titik print dan alfabet tadi. Oke, jadi hasilnya simpis. Mak, diam juga ya. Terus mau rekam nih. Baiklah, soal nomor 5 yaitu buatlah deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 26, 08, 23, 24, dan 16. Pendeklarasian menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, jadi pertama kita harus memanggil package dari linked list di bagian package di sini, yaitu menunya import .java.util. Karena kita harus memakai utility, dia harus di utility linked list. Oke, titik koma. Oke. Ini sudah. Kemudian kita memasukkan linked list string
sama dengan new. Angkat list. Buka titik kurung, titik koma. Kemudian kita input dari nilainya. Itu nama variabelnya kita lupa guys. Kita isi dulu nama variabelnya, itu list angka. Kemudian kita input nilainya. List angka titik add dalam kurung nilainya. Yang pertama adalah 26. Titik add akan ada titik untuk kalimat string 26. Titik koma. Kita copy paste aja supaya cepat. Copy. Ada berapa data deh? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 26. Di sini 08. Di sini 23, 24, dan 16. Oke. Coba kita jalankan. Hasilnya build successful. Cara untuk menampilkannya, maka kita harus menggunakan cout. Sistem titik out titik println. Kita masukkan yaitu isi cepat, isi linked list bahagia 2 titik koma, kemudian enter. Habis itu kita pakai menu, pakai program atau panggilan pengulangan for dalam kurung string angka bahagi list angka. Habis itu buka kurung enter. Kita pakai cout sistem titik out titik println dalam kurung angka titik koma, enter. Kita coba jalankan. Oke, hasilnya muncul di output. Terima kasih.